Halo, seperti biasa aku nggak akan menanyakan kabarmu, tapi kalau kamu pencet video ini, berarti memang kamu sedang bingung mencari ide bisnis di tahun 2026, yang pasti sangat sulit untuk direalisasikan. Kalau kamu sedang mencari sebuah ide bisnis untuk memulai di tahun ini, tapi masih bingung harus mulai dari mana, simak video ini baik-baik. Banyak orang ingin punya usaha sendiri, tapi sering terhambat karena merasa tidak punya modal besar, tidak punya pengalaman, atau takut gagal. Padahal kenyataannya, di tahun 2026 ini justru peluang makin terbuka lebar, teknologi semakin memudahkan, pasar semakin luas, dan kamu bisa memulai dari rumah hanya dengan smartphone. Di video ini saya akan membagikan 3 ide bisnis yang cocok untuk pemula. Modalnya relatif kecil, risikonya rendah, dan bisa berkembang menjadi sumber penghasilan jangka panjang. Jika ditekuni dengan serius, mari kita mulai dari ide pertama. Ide bisnis pertama adalah jasa pembuatan konten short video untuk UMKM. Di era sekarang, video pendek masih menjadi senjata utama dalam pemasaran. TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts menjadi tempat orang mencari hiburan sekaligus produk. Masalahnya, banyak pemilik UMKM belum memahami cara membuat konten yang menarik. Mereka punya produk bagus, tapi tidak tahu bagaimana mengemasnya agar terlihat menarik dan meyakinkan. Disinilah peluangmu. Kamu bisa menawarkan jasa pembuatan video pendek untuk promosi produk mereka. Tidak perlu kamera mahal. Smartphone dengan kualitas kamera yang baik sudah cukup. Editing pun bisa menggunakan aplikasi gratis seperti CapCut atau aplikasi sejenis. Yang terpenting adalah kreativitas dan pemahaman sederhana tentang storytelling. Misalnya, kamu bisa membuat video dengan konsep before after, review singkat, atau video edukasi tentang manfaat produk. Untuk memulai, buatlah beberapa contoh video sebagai portofolio. Kamu bisa menggunakan produk milik sendiri, milik teman, atau bahkan produk UMKM di sekitarmu secara gratis sebagai latihan. Setelah itu, tawarkan jasamu ke UMKM lokal melalui media sosial, atau datang langsung dengan membawa contoh hasil karya. Tarifnya bisa dimulai dari paket sederhana, misalnya 3 video dengan harga yang terjangkau. Jika hasilnya bagus dan membantu penjualan mereka, kamu bisa menaikkan harga secara bertahap. Bisnis ini menjanjikan karena hampir semua usaha membutuhkan promosi, dan tren video pendek kemungkinan besar masih akan terus berkembang. Sekarang kita masuk ke ide kedua. Ide bisnis kedua adalah menjadi reseller atau dropshipper produk niche. Di tahun 2026, persaingan memang ketat. Tapi yang membedakan bukan hanya produk, melainkan fokus pasar. Banyak pemula gagal karena menjual produk umum tanpa strategi. Mereka ikut-ikutan menjual barang yang sama dengan ribuan orang lainnya. Sebaliknya, jika kamu memilih niche yang spesifik, peluang sukses lebih besar. Contohnya, bukan sekadar menjual skincare, tetapi fokus pada skincare untuk remaja berjerawat. Bukan hanya menjual aksesorisnya, tetapi fokus pada aksesoris untuk hijabers minimalis. Bukan hanya menjual perlengkapan dapur, tetapi fokus pada alat masak praktis untuk ibu bekerja. Dengan niche yang jelas, kamu bisa membangun identitas brand dan lebih mudah menarik pelanggan setia. Model dropship juga cocok untuk pemula karena kamu tidak perlu menyetok barang. Kamu hanya perlu bekerja sama dengan supplier terpercaya. Ketika ada pesanan, supplier yang akan mengirimkan produk ke pelanggan atas namamu. Yang perlu kamu fokuskan adalah pemasaran dan pelayanan pelanggan. Gunakan media sosial untuk membangun kepercayaan. Buat konten edukatif, testimoni, dan penjelasan produk secara konsisten. Keuntungan dari model ini adalah risiko kerugian stok sangat kecil. Kamu bisa memulai dengan modal yang relatif rendah, bahkan hanya untuk promosi dan kemasan branding sederhana jika diperlukan. Sekarang kita masuk ke ide ketiga. Ide bisnis ketiga adalah menjual produk digital. Ini adalah salah satu bisnis dengan margin keuntungan yang sangat tinggi. Produk digital bisa berupa e-book, template design, template CV, preset foto, planner digital, kelas online, atau bahkan panduan praktis sesuai keahlianmu. Kenapa ini menarik? Karena kamu membuatnya sekali, lalu bisa menjualnya berkali-kali tanpa perlu produksi ulang. Misalnya, jika kamu ahli dalam mengatur keuangan pribadi, kamu bisa membuat e-book atau template budgeting. Jika kamu jago desain, kamu bisa menjual template feed Instagram. Jika kamu pandai membuat CV menarik, kamu bisa menjual template CV profesional. Platform penjualannya juga sudah banyak. Kamu bisa menjual melalui marketplace digital, media sosial, atau website pribadi. Tantangan terbesar dari produk digital bukan pada pembuatan, tetapi pada membangun kepercayaan dan audiens. Karena itu, kamu perlu membagikan sebagian ilmu secara gratis melalui konten. Dengan begitu, orang akan melihat kualitasmu dan tertarik membeli versi lengkapnya.
Bisnis ini sangat cocok untuk kamu yang ingin bekerja dari rumah dan membangun aset jangka panjang. Dari 3 ide tadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Mana yang paling cocok dengan kondisi, minat, dan kemampuanmu saat ini? Coba pikirkan dengan jujur. Apakah kamu tipe orang yang kreatif dan suka mengedit video? Kalau iya, mungkin jasa konten short video bisa jadi pilihan terbaik. Atau kamu lebih suka jualan, membangun relasi dengan pelanggan, dan bermain di strategi pemasaran? Kalau begitu, reseller atau dropshipper bisa jadi jalan yang tepat. Atau mungkin kamu punya keahlian tertentu yang sering ditanya orang. Sering dimintai saran? Sering dimintai bantuan? Itu bisa jadi tanda bahwa kamu punya potensi membuat produk digital. Ingat, tidak ada bisnis yang langsung sukses dalam semalam. Media sosial sering menampilkan hasil, tapi jarang menunjukkan proses. Padahal di balik satu bisnis yang terlihat berhasil, ada ratusan hari belajar, mencoba, gagal, bangkit lagi, dan mencoba lagi. Kunci utamanya adalah konsistensi. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan. Belajar dari kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Kalau kontenmu belum banyak yang nonton, evaluasi dan perbaiki. Kalau jualanmu belum laku, pelajari lagi target pasar dan cara promosi. Kalau produk digitalmu belum terjual, tingkatkan kualitas dan bangun kepercayaan audiens. Semua bisa dipelajari, semua bisa diperbaiki. Tahun 2026 adalah waktu yang sangat baik untuk mulai. Teknologi semakin memudahkan, akses belajar semakin luas, pasar semakin terbuka. Yang sering menjadi penghambat bukan kesempatan, tapi rasa takut. Takut gagal, takut tidak sempurna, takut tidak seperti orang lain. Padahal bisnis tidak butuh kamu sempurna. Bisnis butuh kamu bergerak. Jangan menunggu kamera mahal. Jangan menunggu modal besar. Jangan menunggu merasa siap 100%. Mulailah dengan apa yang kamu punya sekarang. Smartphone yang ada, waktu luang yang ada, skill yang sedang kamu pelajari. Karena seringkali, yang membedakan orang sukses dan tidak bukan pada modalnya, bukan pada koneksinya, tapi pada keberanian untuk memulai dan bertahan. Langkah kecil hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan. Bayangkan 1 tahun dari sekarang. Jika kamu mulai hari ini dan konsisten setiap minggu, seberapa jauh perkembanganmu? Bandingkan dengan jika kamu hanya menonton, menunda, dan menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat seringkali adalah sekarang. Jadi setelah video ini selesai, jangan hanya merasa termotivasi. Ambil satu tindakan nyata. Tentukan satu ide, buat rencana sederhana, dan mulai. Tidak perlu besar, tidak perlu langsung sempurna. Yang penting mulai dulu. Semoga 3 ide bisnis ini benar-benar bisa membuka wawasan dan menginspirasi kamu untuk berani melangkah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke temanmu yang juga ingin mulai bisnis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga langkah kecilmu hari ini menjadi awal kesuksesan di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.